Kita sudah atau sedang menjelaskan keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa keistiqomahan itu ditentukan dengan keistiqomahan hati. Dan berbicara tentang keistiqomahan hati itu nggak bisa dipisahkan dengan rasa cinta. Dan Allah meminta kita menomorsatukan cinta kepada Allah dibanding cinta kita kepada yang lain, dibanding hawa nafsu kita, kepentingan kita, dan seterusnya. Dan hal yang sangat penting bahwa wasunnatullahi fi man hadha sya'nuhu an yunakkida alaihi mahabbah. Dan sunnatullah, pola dan hasil bagi orang yang punya pola seperti, bagi orang yang punya kondisi seperti ini, yaitu dia mengedepankan hawa nafsunya, dia mengedepankan yang ia cintai, ia kedepankan syahwatnya dibanding cintanya kepada Allah, maka Allah akan buat dia kesulitan. Yaj'aluhu asiran syadida, dia akan dibuat susah, berat dalam menjalani kehidupan dan kondisi tersebut. Wa yunaggisaha alaihi, dan Allah akan gagalkan, Allah akan putuskan antara dia dengan yang dia sukai. Allah akan pisahkan dia dengan yang dia cintai. Allah akan buat dia gagal meraih apa yang dia inginkan. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Dan seringkali sebelum di akhirat, kena di dunia dulu. Dan inilah balasan dari orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya, hadirin. Ala itharihi hawahu wa hawa man yu'azzimuh minal khalqi au yuhibbuhu ala mahabbatillah, yang mengedepankan hawa nafsunya atau hawa nafsu pihak yang dia muliakan dan agungkan dari makhluk di atas Allah Subhanahu wa ta'ala, dia cintai di atas Allah. Jadi kalau nggak dia kedepankan hawa nafsunya, atau dia kedepankan hawa nafsu pihak yang dia cintai dan dia muliakan, selalu demikian, hasilnya selalu demikian, hadirin. Ini pola, hadirin, pola yang Allah tetapkan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, Allah berfirman, dan Anda nggak akan melihat dan mendapatkan pola Allah itu berubah. Pola nggak berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan Anda tidak akan mendapatkan pola itu berubah. Setiap orang yang mencintai seseorang atau barang atau hobi, siapapun, seorang wanita mencintai suaminya, mencintai anaknya, lalu dia cintai melebihi cintanya kepada Allah, maka tinggal nunggu waktu kapan diputuskan, dan dia akan menjalani kehidupan yang susah banget, sulit. Makanya lihat ya, kalau kita bicara hal ini di masyarakat banyak sekali, Ibu sekalian, banyak sekali. Makanya buat misalnya istri atau sebagian ibu, atau mungkin ada di antara ibu-ibu sekalian yang dizolimi, suami selingkuh misalnya, suami melakukan hubungan yang haram, selingkuh dan seterusnya, kita bisa mengerti itu menyakitkan. Namun perlu kita camkan, ibu-ibu sekalian, kalau suami kita seperti itu, maka kita tahu atau kita nggak tahu, dia akan menjalani kehidupan yang sulitnya minta ampun dengan selingkuhannya itu. Jadi pikir selingkuh itu gampang, enak, simpel. Enggak. Yaj'aluhu asiran syadida. Itu sunnatullah. Allah akan buat dia susahnya minta ampun ngejalanin kehidupan. Capek. Dan itu real. Saya pernah bicara panjang dengan orang yang pernah berselingkuh, dan dia alhamdulillah beliau udah taubat. Kata beliau, aduh nggak lagi nih Ustaz. Kenapa? Capek hidup itu. Capek benar.
Mungkin orang bilang, oke, Anda dapat kenikmatan syahwat, tapi nggak sebanding dengan capeknya main kucing-kucingan, capeknya menutupi aib, capeknya membuat skenario, capeknya berbohong. Emang berbohong nggak capek apa? Capek loh, bohong, apalagi bohongnya panjang. Kan kita harus mikir ya, capek itu ya hadirin. Kita bohong ke 41, berarti kan bohong kita ini harus laras dengan 40 kebohongan yang sebelumnya. Itu apa nggak capek apa? Dan nggak boleh nyontek kan? Kan kadang-kadang orang tuh ditembak di depan, apa, ada pertanyaan spontanitas, bukannya kamu bilang kemarin kesini ya? Oh iya, cepet gitu loh. Capek tuh. Nggak kan? Tunggu, aku buka catatan kebohonganku dulu ya. Iya, benar. Kan udah selaras, ya benar kayak gitu. Kan nggak ada kesempatan untuk buka catatan kebohongan. Capek loh hadirin. Capek. Ya karena ngikutin hawa nafsu. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 128, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Thaha 124, mohon maaf, Thaha 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari mengingatku, zikri, mengingatku. Barang siapa berpaling dari mengingatku. Kenapa dia berpaling? Karena dia ingat yang lain gitu loh. Makhluk lebih dia ingat dibanding Allah. Ya macam-macam, ada yang ingat suaminya, ada yang ingat laki-laki, ada yang ingat anak, ada yang ingat ini gitu loh. Ini semuanya waman a'rada an dzikri, saya berpaling dari mengingatku. Jadi peringatan itu bagian dari mengingat Allah. An dzikri, zikir, kita kan tahu zikir itu ya aku. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Kenapa? Karena dia ingat yang lain. Ingat harta, ingat laki-laki, ingat anak, dan seterusnya. Apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan hidup dengan hidup yang menyesakkan, yang sempit, yang tragis, yang berat, yang rumit, yang jelimet. Itu ibu-ibu selalu yang lupa sama mengingat Allah, berpaling dari mengingat Allah karena dia ingat yang lain. Hidupnya itu sengsara, capek, letih, lelah. Enak banget? Nggak enak. Kesannya aja enak karena dia belum curhat aja sama kita. Ini tuh pola yang nggak akan berubah. Allah yang berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Allah yang berfirman, Thaha 124. Ini Allah. Dia akan hidup sempit. Ini dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah, sempit hidupnya. Jadi jangan pernah berpikir enak banget sih, suka, enggak. Saya harus balas, nggak harus dibalas. Nggak perlu Anda balas, dia udah setengah mati hidup kayak begitu. Cuma dia kan berusaha tutupi. Ini kan hidup, dunia ini kan panggung sandiwara. Sebagaimana kita nggak akan memperlihatkan kesuntukan kita kalau kita lagi banyak masalah gitu, ya dia juga enggak. Beberapa hari yang lalu saya bicara sama teman, terus saya sampaikan bahwa ada teman juga lagi ada masalah serius. Terus teman saya ini bilang, masa iya sih Ustaz dia lagi punya masalah serius? Iya, tapi kok nggak kelihatan ya? Dan dia juga nggak cerita sama aku gitu, kata dia. Kok nggak kelihatan? Aku cukup kaget loh, soalnya dia nggak cerita. Saya langsung bilang ke teman ini, oke, saya mau tanya, kamu cerita nggak masalah kamu ke dia? Kamu punya masalah nggak? Kebetulan dia punya masalah gitu. Oke, cerita nggak? Enggak. Oke. Terus kalau orang lain ketemu kamu gitu, sekilas
Tahu nggak kamu ada masalah? Nggak tahu. Ya sama. Kalau kita melakukan itu, ya orang lain juga melakukan itu. Ya dunia kan sandiwara aja, nutupin gitu loh. Tapi berat, ini berat. Ini hukuman lagi, hukuman orang yang menomorsatukan pihak lain dibanding Allah. Menomorsatukan hawa nafsunya dibanding Allah. Lebih mencintai hawa nafsunya dibanding mencintai Allah. Lebih menuruti orang dan hawa nafsu orang tersebut dibanding mengikuti Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemahabijaksanaan dan ilmunya. Ya begitu. Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha berilmu. Anda tinggalin. Lalu Anda lebih memilih ngikutin suami Anda dan hawa nafsu suami Anda, atau lebih memilih mengikuti anak Anda dengan hawa nafsu anak Anda. Lalu Anda lebih memilih mengikuti diri Anda dengan hawa nafsu Anda. Ya sudah, gitu aja. Nggak ada yang aneh. Karena Anda meninggalkan dan menomorduakan Allah dengan kemahailmuan Allah dan kemahabijaksanaan Allah. Kan begitu hadirin. Wong dalam apa? Dalam dunia pergaulan waktu kita sekolah, ketika kita memutuskan kita nggak belajar bareng sama teman-teman yang pintar-pintar, cerdas-cerdas, jago-jago, lalu kita lebih memilih main dengan teman-teman yang nggak punya ilmu dan lemah dalam belajar, kan kelihatan hasilnya gimana ketika terima rapot. Dan itu nggak mengejutkan. Wali kelas kita akan bilang, ya ibu udah sampaikan ke kamu ya, hati-hati dengan A, B, C, tapi kamu tetap main sama mereka. Kamu lebih memilih mereka daripada bergaul dengan yang pintar-pintar, belajar dengan yang pandai-pandai, belajar bareng dengan yang berkualitas. Ya itu resiko. Ya sama, apalagi ini manusia aja beda hasilnya, resultnya beda. Manusia sama manusia, kita cuma milih. Lalu bagaimana dengan orang lebih memilih hawa nafsunya yang la ammaratun bisu itu? Sesungguhnya nafsu manusia senantiasa mengajak kepada keburukan, dalam surat Yusuf itu. Lebih memilih itu dibanding memilih Allah dan cintanya kepada Allah yang al-alimul khabir, al-muhsin, al-karim. Mungkinkah sama? La yastawiyan, atau la yastawil mathala. Nggak mungkin sama lah dua kasus ini, pasti beda. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, ini yang perlu kita camkan. Gimana kita menyelesaikan masalah rumah tangga kita? Pakai hawa nafsu kah? Atau pakai cinta kita kepada Allah? Apakah yang kita jadikan parameter itu? Bagaimana kita bersama anak-anak kita menggunakan hawa nafsu atau kepentingan mereka, atau dengan cinta kita kepada Allah?